Qala akhbarani Ibnu Abi Anas maula Taymiyin anna abahu haddathahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ambil ke rawi yang terakhir dari sahabat Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ya radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ingat betul kalimat ini, idza dakhala syahrul Ramadan, di riwayat lain idza jaa Ramadan, apabila telah tiba bulan Ramadan. Jika ini secara tekstual diterjemahkan, bila telah masuk bulan Ramadan, futtihat abwabus sama, maka pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Pintu-pintu surga di langit akan dibuka. Wa ghallaqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka khususnya jahannam itu akan ditutup. Kemudian wasulsilatus syayatin, di riwayat lain wasuffidatis syayatin, dan para setan itu akan diikat. Jadi pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka itu ditutup, dan setan-setan itu diikat. Hanya papan tulis yang hapus sendiri ya. Wah, kita coba lihat. Bismillah. Tahan sebentar ya. Ada yang mengartikan hadis ini dengan pengertian langsung, tekstual. Artinya saat Ramadan tiba, memang semua pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup semua. Dan setan kemudian diikat, real. Ada yang mengartikan realnya seperti itu. Teks hadisnya demikian, maka pemaknaannya tekstual, seperti itu adanya. Ada yang mengartikan kontekstual, maknawi. Ini bahasa balaghah, bukan bahasa biasa. Kalau bahasa balaghah berarti jangan diartikan dengan terjemah tekstual, terjemah perkata, tapi harus diartikan dengan rumusnya, dengan ilmunya, dengan ilmu balaghah, dengan 3 turunannya. Ada nanti yang terkait dengan ilmu ma'ani, pilihan-pilihan katanya. Ada yang terkait dengan ilmu bayan, uslub, metode penjelasannya. Ada yang terkait dengan ilmu badi', penggunaan metafor dalam bahasanya. Apakah menggunakan pemaknaan langsung atau ada kiasan di dalamnya? Kalau Anda katakan pada anak Anda misalnya yang usia 5 tahun, jangan seperti orang itu ya, dia panjang tangan. Artinya apa? Tangannya panjang. Baik, tangan panjang, panjang tangan. Apa artinya? Dalam bahasa kiasan, kurang baik perilakunya. Kadang ngambil punya orang lain, saking panjangnya tangannya, bukan cuma sendal dia, sendal orang diambil juga gitu kan. Itu hal yang kurang baik. Tapi anak 5 tahun belum paham itu. Dia akan katakan, tangan kakak nggak panjang kok. Ya, tapi kalau Anda katakan pada orang yang usianya 15 tahun, 25 tahun, dia akan paham bahwa yang dimaksudkan adalah hal yang tidak baik yang melekat pada orang yang bersangkutan. Nah, dalam bahasa-bahasa ilmu hadis, bahkan dalam bahasa Al-Quran, ada kalimat yang diungkapkan dengan metafor. Penggunaan ilmu di balaghah ini penting untuk dikuasai. Kadang-kadang ada orang yang menerjemahkan, terjemahan yang dimaksudkan bukan itu maknanya, tapi yang dimaksudkan makna lain yang terkait dengan pendalaman kiasan di dalamnya. Ilmu ini yang sering harus dimiliki untuk memahami apa yang dimaksudkan. 3 ini. Nah, saya ingin tunjukkan gambaran begini. Misal, wasul silatis syayatin, setan diikat. Baik, sumber kemaksiatan itu apa? Sumber utamanya setan. Setan sumber utamanya. Setan mengatakan pada Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Mulai memberikan angan-angan, mulai menyesatkan, mulai memerintahkan untuk berperilaku yang tidak pantas. Buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 119, ya paling kanan sebelah bawah. Ya, hati-hati. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amuranna, dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi dari mulai menyesatkan, dari mulai memerintahkan mengangan-angan, dari memerintahkan untuk berlaku yang tidak pantas, sampai mengubah bentuk ciptaan, sampai maaf ya, memotong bagian hewan tanpa dibenarkan. Itu ada setan sumbernya. Nafsu itu nggak akan bergejolak kalau nggak setan arahkan. Karena setan yang minta, berikan saya kesempatan untuk mengambil bagian dari anak Adam untuk saya goda. Dia ngambil nafsu. Nah, sekarang persoalannya, kalau setannya diikat selama bulan Ramadan, kenapa masih ada maksiat terjadi saat Ramadan?
Yang mencuri ada saat Ramadan? Ada. Yang menipu ada? Ada, nggak tanggung-tanggung. Pakai nama ustadz lagi nipunya. Betul, ada pengajian gini. Ustadznya si Fulan, padahal ustadznya nggak pernah diminta. Bisa terjadi. Ya, ada sesuatu yang salah jadi saat bulan Ramadan. Kenapa masih ada maksiat, ada pencurian, ada penipuan, ada perselisihan, bahkan ada yang saling cela. Ada yang saling cela saat Ramadan. Sumbernya apa? Setan. Pertanyaannya, kalau setannya kemudian diikat, kenapa masih ada maksiat? Itu poinnya. Karena itu, bagaimana memahami pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan kemudian diikat? Ini poinnya. Kalau semua hamba sudah beriman, saat Ramadan, orang Islam semua beriman, bagi yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, dikerjakan semuanya dengan harapan bisa masuk ke surga, pintu-pintunya. Ada yang cuman puasa aja, ada yang kerjakan Qur'annya, ada yang puasa baca Al-Quran, ada yang sedekah, semua dia kumpulkan dengan harapan semua pintu surga dikunjungi. Poinnya, kalau semua hamba beriman mengerjakan semua amal soleh ini, maka peluang ke surganya lebih besar atau tidak? Lebih besar. Maka semua ke surga, karena semua tobat juga, kerjakan amal soleh. Kalau orang Islam yang beriman tahu rumus ini, semua mengerjakan amal soleh untuk meraih surganya, maka otomatis kalau semuanya ke surga, maka otomatis pintu neraka ditutup. Sepi neraka, nggak laku. Betul, sepi karena semua pengen ke surga. Maka hadisnya mengatakan, wa ghulliqat abwabu jahannam, atau di riwayat lain, ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka otomatis ditutup. Karena ketika amal dibuka semua dikerjakan, siapa yang pengen ke neraka? Neraka sepi. Kecuali memang kata Nabi, ini kalimat nabinya, awas hati-hati, semua umatku akan masuk surga. Tidak cukup dengan amin. Belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang tidak pengen. Jadi kalau ada orang dikasih Ramadan belum bisa ke surga juga, bukan surganya yang salah, dianya yang nggak pengen ke surga. Kurang apa lagi coba? Amal soleh dibentangkan, semangat dikasih, dan hebatnya anugerah iman diberikan dari hari-hari biasanya lebih. Yang tadinya jarang ke masjid tiba-tiba dikasih dorongan supaya mau ke masjid, mau baca Al-Quran. Tapi dalam kondisi demikian pun dia memilih untuk tidak puasa juga. Beriman tapi nggak puasa, beriman puasa tapi tidak mengerjakan sholat, beriman puasa mengerjakan sholat tapi nggak mau baca Quran. Kalau dia tidak menghuni surga pada saat itu, mungkin yang salah bukan surganya, yang salah dia sendiri yang tidak berminat masuk ke dalam surga. Itu yang salah. Awas hati-hati. Orang wudhu, kumur-kumur pakai air, dia pakai sirop. Gitu kan, Masya Allah. Sadar aja. Ada di Afrika orang kumur-kumur pakai Coca-Cola. Aduh, saya dapat kiriman dari teman dia. Ada orang nggak kuat kemudian puasa, dia kemudian di balik dinding dia minum Coca-Cola begini. Tiba-tiba lewat temannya, begitu lewat dia pura-pura wudhu pakai Coca-Cola. Baik, paham ya? Jadi kalau pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang dimaksud ditutup itu, orang beriman tidak ada peluang masuk ke neraka karena semua mengerjakan amal soleh. Tapi yang paling bahaya, kalau sampai ke Ramadan masih ada yang berbuat maksiat, itu tandanya lampu merah itu. Ada yang salah dalam kehidupan dirinya. Karena saat semua orang tergerak mengerjakan kebaikan, dia sendiri berbuat maksiat. Makanya hukumnya sangat fatal. Orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, itu dosanya lebih daripada bulan-bulan biasa. Dan menandakan ada yang salah dalam dirinya. Saya sarankan segera bertobat, segera bertobat. Ya.